Hampir 90% pembangunan rumah tapak jabatan menteri di ibu kota negara Nusantara mendekati tahap penyelesaian. Bagaimanakah wujud eksterior dan interior rumah tapak jabatan menteri di ibu kota negara Nusantara? Pembangunan ibu kota baru Indonesia yang bernama Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata. Ibu kota Nusantara dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Prinsip dasar pembangunan ibu kota Nusantara memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Spon City. Dalam rancangannya, ibu kota negara Nusantara menerapkan 8 prinsip, meliputi desain yang sesuai dengan kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisien, dan peluang ekonomi untuk semua. Sebagai salah satu pelaksana pembangunan ibu kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunan IKN. Di antaranya, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi. Rumah tapak jabatan menteri di ibu kota negara Nusantara 90% mendekati tahap penyelesaian. Rumah tersebut sudah dapat dihuni apabila Presiden Joko Widodo telah menyatakan perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia pindah dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara secara resmi. Rumah tapak jabatan Menteri RTJM di ibu kota negara IKN, yang hampir rampung ditargetkan akhir Juli sudah akan ada 14 unit yang siap huni. Rencana sementara ada 14 unit rumah menteri, yang akhir Juli siap ditempati, ujar Kasatgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hasumadilaga. Untuk progres pembangunannya, kata Danis, sudah lebih dari 90%. Merujuk dari data tanggal 6 Juni tahun 2024, progres pembangunan rumah tapak menteri sudah 91,7%. Sementara itu, untuk air bersih pihaknya akan segera melakukan uji coba atau commissioning pada bulan Juli ini. Sebelumnya, pada Mei tahun 2024, Danis mengatakan progres pembangunan rumah menteri di IKN sudah 90%, sisanya hanya tinggal bagian interiornya saja. Progres pembangunan rumah tapak menteri sudah mencapai 90% dan 10%-nya merupakan bagian interior. Seluruh rumah menteri di IKN menggunakan listrik dari tenaga surya. Hal itu tampak dari panel-panel surya yang sudah dipasang di atas atap rumah. Selain itu, di sekitar kawasan rumah menteri di IKN juga dilengkapi dengan kolam, jembatan, hingga jogging track. Ia menjamin, seluruh bangunan rumah menteri di IKN akan selesai pada bulan Juli ini. Diharapkan rumah menteri di ibu kota negara Nusantara selesai pada Juni atau Juli tahun 2024.
berapa persen? 87%. Tapi nanti Juli pasti sudah selesai. 36 rumah menteri ini. Iya. Oh, karena memang akan digunakan untuk kita. Iya. Pak, air bersih kan tadi kan Juni atau Juli ya Pak? Juni. Nanti apakah langsung dari bawah atau nanti ada penguatan tanggung lagi? Langsung reservoirnya sudah di atas. Jadi tekanannya sudah dihitung. Kualitasnya untuk air minum berarti penggunaannya juga bisa buat cuci dan lain Oh iya. dan lainnya ya Pak ya?